Shalom teman-teman. Hari ini ada yang punya pengalaman sama dengan aku nggak ya? Aku harus beberapa kali berjalan memutar karena tersesat mencari alamat. Bagi teman-teman yang sudah mengenalku, ini bukan hal yang luar biasa karena ini memang kelemahanku. Untuk mencari sebuah alamat, rasa-rasanya sulit sekali menggunakan kecanggihan teknologi. Apalagi kalau orang yang kita tuju juga mirip-mirip dengan kita. Kadang-kadang teknologi yang canggih tidak berbanding lurus dengan penggunanya. Cuman memang kadang-kadang kita bisa cari kambing hitam, menyalahkan signal, menyalahkan gadget kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau aku tahu persis bahwa aku akan sulit sekali mencari sebuah tempat atau alamat dari seorang pemilik rumah kalau aku gak pernah dituntun untuk sampai ke sana sebelumnya. Makanya dulu kalau harus pergi ibadah sendiri, membawa kendaraan sendiri, maka sebelum jam ibadah ada survei kecil-kecilan yang harus dilakukan supaya nanti ketika jadwal memimpin ibadah gak terlambat, tibanya tepat waktu karena sudah tahu alamat yang dituju. Nah teman-teman, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita menjadi orang-orang yang tersesat. Ada lebihnya juga sih tersesat. Kita akhirnya tahu jalan-jalan baru, tapi kemudian kita akhirnya kadang-kadang terlambat untuk menuju jalan yang seharusnya. Bersyukurnya kita punya Allah yang tidak hanya sekadar menunjuk jalan. Dia tidak memberi alamat yang setengah-setengah, bahkan kemudian tidak memberi petunjuk yang mungkin kurang kita pahami. Ia juga memberikan tuntunan sehingga kita bisa terus berada pada jalan yang seharusnya. Mazmur tahu itu, sehingga kemudian dalam Mazmur 27 sang pemazmur memohon agar Tuhan tidak hanya sekadar menunjuk jalan, tapi menuntunnya di jalan yang rata. Mazmur 27 ayat 11 berkata, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku." Ada banyak pilihan, ada banyak persimpangan jalan yang mungkin kita jumpai. Tapi teman-teman, mari berjalanlah pada tuntunan Allah. Yang melegakan adalah Dia tidak hanya sekadar tunjuk jalan, tapi Dia tuntun sampai kita tiba di jalan tersebut. Pekalah terhadap tuntunannya. Itu hanya bisa dirasakan kalau teman-teman dan saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, membangun kehidupan yang erat dan dekat dengannya. Bertanyalah padanya, jalin komunikasi dengannya sebagai sebuah kebutuhan. Sama seperti kita butuh berbagai macam alat, kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk menuntun kita pada jalan yang tepat, supaya kemudian kita sampai di tujuan dengan baik dan benar. Maka kemudian dalam perjalanan kehidupan kita menuju pada kekekalan itu sendiri, maka kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan untuk menuntun kita, memberikan petunjuk dan menuntun kita sampai tiba di jalan yang benar. Seringkali kita sendiri yang menyesatkan diri karena tidak mau tanya, karena tidak mau cari tahu. Nah, malam ini sebelum istirahat, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneduhkan kita semua, teman-teman dan saya, melegakan kita semua bahwa ada begitu banyak hal yang kemudian disempurnakan olehnya
karena tuntunannya sempurna. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Asalkan kalau kita tahu saat ini jalan kita salah, mari putar balik. Mari berbalik ke jalan yang benar sepenuh-penuhnya. Lalu berusahalah untuk kemudian kita berada pada jalan yang ditetapkannya. Sekarang, sebelum istirahat, teman-teman renungkan lagi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Syukuri itu, lalu minta Tuhan dekat kita malam ini untuk kita beristirahat. Lalu di besok hari, biarlah kita percaya bahwa Dia pasti tunjuk jalan yang terbaik bagi kita dan menuntun kita untuk kita menjalani hari besok. Sehingga kalau malam ini masih ada yang resah dan gelisah karena pergumulan, istirahat dulu ya, supaya besok kita bisa bangun kembali, melanjutkan tugas tanggung jawab kita, dan yakinlah Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak hanya sekadar menunjuk, tapi menuntun kita sehingga kita tahu arah yang tepat. Jangan sampai salah arah lagi ya. Selamat menikmati istirahat teman-teman. Tuhan memberkati.